wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang time value of money atau nilai waktu dan uang. Time value of money ini merupakan hubungan antara nilai uang, waktu, dan suku bunga. Ada yang bilang interest atau rate, ini sama aja. Konsep ini banyak digunakan di dunia investasi, dunia keuangan, dan juga akuntansi itu sendiri. Nah, di dalam time value of money, pertama kita akan bahas adalah tentang future value atau disebut dengan nilai masa depan. Jika kita memiliki uang sebesar 100, maka sebetulnya kita itu memiliki dua pilihan. Apakah untuk konsumsi sekarang atau untuk konsumsi masa depan. Konsumsi sekarang berarti apakah mau kita habiskan. Nah, konsumsi masa depan apakah akan kita tabung atau kita simpan. Jika disimpan, maka tentunya kita bisa memasukkannya ke dalam bank atau diinvestasikan. Nah, jika diinvestasikan, maka kita akan mendapatkan bunga atau interest atau rate. Nah, menjadi satu pertanyaan buat kita bahwa berapakah nilai uang kita di tahun pertama jika kita menyimpannya? Nah, kebetulan di sini sudah saya tampilkan contoh. Misalnya, jika uang kita adalah 100, bunganya pada saat ini adalah 10%. Kalau saya mempunyai pilihan ingin kita tabung, kira-kira dengan uang 100 ini di tahun pertama dan kedua saya akan dapat berapa? Ini adalah konsep time of future value atau nilai masa depan. Nah, dari soal ini kita akan coba bahas kira-kira di tahun pertama kita mendapatkan berapa, tentunya berdasarkan rumus future value sama dengan present value dikali 1 ditambah R pangkat N. Present value-nya berapa? Present value itu artinya nilai sekarang sebesar 100. Kita punya uang 100. Lalu R-nya berapa? R-nya adalah 10%. Pertanyaannya, berapa future value atau nilai uang kita di tahun pertama dan tahun kedua? Maka untuk menghitung ini tentunya kita harus hitung dulu di tahun pertama itu berapa. 10% ini berarti berapa bunganya? Yaitu 100 dikali 10%. Dikali ya, sama dengan 10. Nah, ini adalah suku bunga dari 10%. Sehingga di tahun pertama kira-kira kita akan mendapatkan bunga berapa? Maka ditambah 100 sama dengan 110. Kalau kita gambarkan adalah seperti ini. Kita punya uang 100 dengan suku bunga sebesar 10%.
maka di tahun pertama kita mendapatkan 110. Lalu berapa di tahun kedua? Di tahun kedua rumusnya adalah 110 kali 10% sama dengan 11. Ini adalah suku bunga 10% dari 110. Jadi di tahun kedua, maka kita akan mendapatkan uang sebesar 110 ditambah 11 sama dengan 121. Jadi di tahun kedua kita akan mendapatkan sebesar 121. Ini adalah konsep time value of money jika menggunakan rumus sederhana. Lalu bagaimana jika kita menerapkan dengan menggunakan rumus FV sama dengan PV dikali 1 ditambah R pangkat N. Maka FV sama dengan berapa PV-nya? 100 kali 1 ditambah 10% itu sama dengan 0,1 pangkat N. N-nya itu misal 2 karena 2 tahun. Maka sama dengan 100 kali 1,1 pangkat 2. Maaf, agak susah. Sama dengan 121. Ya, sama, hasilnya sama. Ini adalah konsep time value, future value jika menggunakan rumus PV dikali 1 ditambah R pangkat N. Selanjutnya, present value atau nilai sekarang. Present value ini adalah kebalikan dari future value. Misalnya dalam setahun kita ingin menjadikan uang kita dalam setahun sebesar 110. Maka berapakah yang harus kita tabung hari ini? Misalkan bunganya adalah sama 10%. Jika dalam setahun kita berharap uang kita menjadi 110, berapakah uang yang harus kita tabung hari ini jika bunganya adalah 10%? Nah, ini kebalikan dari future value. Kalau kita lihat di rumus FV, future value, maka kita bisa rubah rumusnya menjadi PV sama dengan future value dibagi 1 ditambah R pangkat N. Kita tempatkan menjadi rumus 110, future value-nya 110, karena kita berharap di masa yang akan datang kita akan mendapatkan uang 110. Dibagi 1 ditambah 10% sama dengan 0,1 pangkat N. Misal N-nya pangkat 1 dalam setahun ya. Maka sama dengan 100. Ya, ini adalah konsep present value. Ya, semoga sampai di sini teman-teman bisa memahami
Selanjutnya kita akan membahas lagi tentang future value, tapi bagaimana jika bunganya tidak dibagi tahunan, tapi dengan menggunakan semi-annually, quarterly, atau monthly. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.